Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eka Angganasari. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran ekonomi kelas 11 materi laju inflasi. Dan di video ini saya juga akan menjelaskan beberapa contoh soal dalam bentuk laju inflasi. Oke, sebelum saya lanjut dalam pembahasannya, saya akan memberitahu terlebih dahulu poin-poin apa saja sih yang saya akan bahas di video ini. Yang pertama yaitu pengertian dari laju inflasi, yang kedua jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3, dan selanjutnya yang ketiga yaitu dampak dari laju inflasi, yang keempat cara mengatasi laju inflasi, dan yang kelima cara menghitung laju inflasi dengan menggunakan rumus. Pertama, pengertian dari inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan pada harga satu atau dua barang belum bisa disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kedua, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat keparahannya, dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan merupakan inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan tidak berefek besar terhadap perekonomian negara. Pada inflasi ini ada peningkatan harga barang atau jasa pada presentasi di bawah 10%. Kedua, inflasi sedang, yaitu tingkat inflasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang penghasilan tetap. Akan tetapi, perubahan inflasi ini terjadi pada kisaran 10-30% yang masih bersifat terkendali dan belum berbahaya bagi aktivitas perekonomian negara. Ketiga, inflasi berat, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat lebih memilih menyimpan dan tidak memilih menabung karena jumlah bunga lebih rendah dibandingkan dengan nilai inflasi. Pada inflasi ini terjadi presentasi sekitar 30-100% sehingga berdampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Keempat, yang terakhir, inflasi sangat berat, yaitu terjadi saat inflasi pada angka 100% ke atas. Inflasi ini sangat mengacaukan perekonomian suatu negara, dan inflasi ini sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dengan dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Kedua, berdasarkan sebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu terjadi inflasi akibat dari permintaan barang atau jasa yang secara meningkat dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Kedua, cost push inflation, yaitu terjadinya kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan harga penawaran barang menjadi meningkat. Yang ketiga, bottleneck inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena ada faktor-faktor permintaan dan penawaran. Ketiga, berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu pertama, domestic inflation, merupakan inflasi yang penyebab berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi akibat jumlah uang yang berada di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Kedua, imported inflation, yaitu bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas. 3. Dampak inflasi. Yang pertama, dampak positif, seperti debitur akan mendapatkan untung dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya produksinya. Jika harga barang naik, maka produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barangnya. Kedua, dampak negatif, yaitu kreditur atau pemberi pinjaman akan mendapatkan nilai uang yang lebih kecil. Selain itu, memburuknya distribusi pendapat dan terganggunya stabilitas ekonomi. 4. Cara mengatasi. Setiap negara berusaha untuk menghindari dari inflasi. Nah, mereka itu melakukan dengan suatu kebijakan. Adapun kebijakan tersebut seperti: pertama, kebijakan moneter, yaitu kebijakan
pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, seperti kebijakan diskonto, yaitu Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga, politik pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik, kebijakan cadangan kas, yaitu Bank Indonesia meningkatkan batas minimum kas pada setiap lembaga perbankan di Indonesia, dan kebijakan kredit selektif. Kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan perekonomian negara akan menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta menaikkan tarif pajak. Ketiga, kebijakan penetapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Keempat, kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan penambahan jumlah barang. Yang kelima, menghitung laju inflasi. Pertama, menggunakan GNP deflator. Di sini ada soal nomor 1. Misalkan diketahui pada tahun 2019 besaran GNP yaitu 200, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 250. Hitung laju inflasi pada tahun 2020. Nah, berarti ini merupakan bentuk soal dalam bentuk GNP deflator. Nah, cara penyelesaian yang pertama yang kita harus lakukan yaitu tulis terlebih dahulu diketahui. Nah, di sini saya sudah membuat keterangan yaitu GNPT, yaitu GNP deflator pada tahun sekarang, GNPT dikurangi 1 itu GNP deflator pada tahun dasar. Kita patokannya pada tahun yang ditanyakan. Hitung laju inflasi pada tahun 2020. Berarti tahun sekarang itu tahun 2020. Tahun sebelumnya berarti tahun 2019. Berarti kita sudah bisa nentuin nih mana GNPT dan mana GNPT dikurangi 1. Berarti GNPT 2020 tahun sekarang dan GNPT dikurangi 1 pada tahun dasar atau pada tahun sebelumnya itu 2019. Atau agar kalian tidak lupa, GNPT dikurangi 1. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. GNP tahun dikurang 1. GNP. Lihat tahun yang ditanyain 2020 dikurangi 1. GNP 2019. Berarti GNP 2019 ini yaitu GNP T dikurangi 1. Maka kita bisa menentukan bahwa GNP T itu pada tahun 2020 sebesar 250. Berarti GNPT dikurangi 1 pada tahun 2019 besaran GNP deflator yaitu 200. Nah, setelah diketahui, ditanya. Nah, soal ini menanyakan apa? Kita hitung laju inflasi pada tahun 2020. Laju inflasi kita singkat sebagai jadi LI. Laju inflasi disingkat LI pada tahun 2020, berarti LI 2020. Nah, setelah diketahui, ditanya, dijawab. Rumus LI apa? LI sama dengan GNP deflator T dikurang GNP deflator T dikurangi 1 per GNP deflator T dikurangi 1, jangan lupa dikalikan dengan 100%. Maka nanti sini kita tulis GNP pada tahun sekarang dikurang GNP pada tahun dasar tahun kemarin per GNP pada tahun kemarin atau tahun dasar dikalikan dengan 100%. Nah, setelah kalian sudah menuliskan rumusnya, tinggal kita masukkan saja angkanya. Nanti LI sama dengan GNP deflator T 250 dikurang GNP deflator T dikurangi 1 200 per GNP deflator T dikurangi 1 200.
Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Nah, setelah kalian sudah sampai sini, cara pengerjaan yang pertama yaitu dikurang terlebih dahulu. 250 dikurangi 250. Nah, di bawah masih ada 200, dikalikan dengan 100%. Nah, karena ini perkalian, maka boleh coret mana saja. Saya coret 0 yang atas dengan 0 yang bawah. Maka habis 2 dibagi dengan 50 hasilnya 25. 25 dikali dengan 1, 25. Jadi nanti kasih persen. Maka laju inflasi pada tahun 2020 itu sebesar 25%. Kedua, menggunakan IHK atau Indeks Harga Konsumen. Di sini ada soal nomor 1. Diketahui IHK pada bulan September 2017 150 dan IHK pada bulan Oktober 2017 sebesar 175. Hitunglah laju inflasi pada bulan Oktober adalah sama seperti soal sebelumnya dalam pengerjaannya, hanya saja nanti kita ganti GNP jadi IHK. Rumusnya sama, berarti langkah pertama yang kita lakukan yaitu diketahui. Tulis diketahui. Nah, lihat sini keterangan IHKT itu IHK pada bulan sekarang, IHKT dikurangi 1 IHK pada bulan dasar. Berarti IHKT yaitu pada bulan Oktober, IHKT dikurangi 1 pada bulan September. Atau sama seperti yang GNP tadi, IHKT dikurangi 1 IHK. Karena di sini ditanyakan bulan dan dalam soalnya dalam bentuk bulan, kita anggap saja bulan bukan tahun. Bulan dikurangi 1 IHK. Dan bulan yang ditanyakan Oktober. Nah, Oktober dikurangi 1 gimana? Yaitu bulan sebelum Oktober. Bulan sebelum Oktober tadi kan September. Jadi IHK September. Nah, IHK September ini yaitu IHK T dikurangi 1. Jadi kita bisa tulis di sini IHKT itu IHK pada bulan Oktober atau pada bulan sekarang, yaitu IHK pada bulan Oktober 2017 sebesar 175. Nah, IHKT dikurangi 1 tadi kan September. Berarti IHK pada bulan September 2017 sebesar 150. Nah, setelah diketahui ditanya. Nah, soal ini menanyakan apa? Hitunglah laju inflasi pada bulan Oktober adalah laju inflasi LI pada bulan Oktober. Berarti LI Oktober. Dijawab. Rumusnya LI sama dengan IHK T dikurangi IHK T dikurangi 1 per IHK T dikurangi 1 dikalikan dengan 100%. Sama seperti GNP, hanya saja kita ubah GNP jadi IHK. Nah, setelah sudah lulus rumusan, kita masukkan saja angkanya. IHKT 175 dikurang dengan IHKT dikurangi 150 per IHKT dikurangi 150 dikali dengan 100%. 175 dikurangi 150, 25 per di bawahnya masih ada 150 dikali 100%. Hasilnya 16,6%. Jadi, laju inflasi pada bulan Oktober yaitu sebesar 16,6%.